Netizen Surabaya, selamat datang di Ngobras BEM. Ngobrol seru bersama BEM Kema Telyu Surabaya. Diawali dengan pepatah lampau, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Najla Akhilha selaku moderator kali ini. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif yang prestasinya sudah tak perlu diragukan lagi. Di sini kita akan berbincang bagaimana tips dan triksnya supaya tetap balance dalam mengerjakan tugas kuliah, aktif di sosial media, dengan tetap tidak mengesampingkan social life. Beliau adalah mahasiswi Telkom University Surabaya yang tidak hanya cerdas tetapi juga selalu aktif di berbagai kegiatan sosial. Oke, jadi sekarang sudah ada narasumber kita. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Kak Berlin. Oke, boleh banget. Sebenarnya terima kasih Kak Najla. Oke, Telitizen, senang sekali ya hari ini aku diundang menjadi salah satu narasumber. Yang pastinya sebelum itu aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Telitizen, perkenalkan aku Berliana Sebita Mazun, biasa dipanggil Berlin. Saat ini aku berusia 19 tahun, merupakan perempuan dari Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi yang saat ini duduk di bangku semester 3 Telkom University Surabaya dari Prodi Teknologi Informasi. Demikian Kak Najla. Oke Kak, bisa tanya kabar terlebih dahulu mungkin Kak? Boleh banget. Alhamdulillah kabar aku baik dan sehat walafiat. Gimana kalau Kak Najla sendiri? Alhamdulillah, baik banget. Oke Kak, di masa-masa kuliah ini bagaimana sih Kak kuliahnya sekarang? Oke, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Kak Najla ya. Meskipun tentu harus ada adaptasi dari semester 2 ke semester 3 yang tentunya mata kuliahnya, apalagi kita ya dari ITTS ke Telkom University, tentunya ada beberapa matkul yang memang harus kita ambil lagi dan juga tentunya ada perubahan beberapa. Oke Kak Berlin, jadi kamu ini punya segudang prestasi ya, dari sejak SMP, SMA, bahkan sampai saat ini kuliah. Bisa ceritakan nggak sih Kak, awal mula bagaimana kamu mulai aktif di organisasi? Aku lihat-lihat sih pernah jadi wakil ketua OSIS di SMP ya Kak, betul? Betul banget. Dan ketua forum anak di Kendari. Wow, gimana ceritanya Kak bisa sampai di posisi ini? Oke, tapi sebelumnya kayaknya awal-awal ini kayak flexing banget ya. Ya, meskipun seperti itu, bagaimana awal mulai Berlin bisa banyak memiliki prestasi sehingga punya kompetensi juga seperti itu ya Kak. Mungkin awal mulainya adalah masa-masa sekolahnya Berlin di waktu SD. Itu Berlin dari kelas 1 sampai kelas 6, yang artinya 6 tahun itu dipercayakan dan diamanahkan menjadi ketua kelas. Nah, mungkin itu adalah salah satu faktor Berlin punya yang namanya pondasi menjadi seorang pemimpin. Nah, dari situ juga kemudian pada saat lanjut ke pendidikan ke jenjang SMP, di situ ketemu lagi nih teman-teman SD gitu. Teman-teman SD yang sudah tahu banget Berlin akhirnya memberikan saran, "Ber, ayo ikut OSIS, jadi ketua OSIS," seperti itu. Guru-guru pun yang sudah kenal Berlin juga punya dorongan seperti itu ke Berlin. Nah, sehingga Berlin juga ikut andil dalam OSIS yang kita ketahui bersama ya, kalau OSIS itu adalah salah satu organisasi terbesar di sekolah saat itu, sekolah menengah. Nah, ketika sudah pemilihan dan Berlin menjadi wakil ketua OSIS, yang artinya ada kesenjangan persepsi ya teman-teman. Ternyata pada saat masa remaja itu kadang kita memiliki pemikiran bahwasanya seseorang yang akan kita pilih itu adalah seseorang yang akan membuat kita itu untung gitu. Pada saat Berlin tanya, "Kenapa kamu nggak pilih aku? Padahal kamu yang dorong aku untuk jadi ketua OSIS," gitu. Katanya supaya Berlin aku tidak terlalu disiplin, supaya aku bisa tetap bolos seperti itu. Jadi mungkin itulah juga alasan kenapa kalau misalkan kita ikuti pemilu itu harus 17 tahun ke atas. Karena memang dalam segi pemikiran ternyata ada kesenjangan di situ Kak. Nah, seperti itu. Kemudian juga Berlin juga sempat jadi ketua forum anak kota Kendari. Jadi awal mulanya juga pada saat Berlin sudah aktif di SMP dan juga diketahui bahwa Berlin dalam ke setiap bidangnya Berlin ada beberapa yang dikuasai, sehingga akhirnya pada saat pemerintah mencari siswa-siswi yang memang bisa ikut andil dalam organisasi yang naungannya pemerintah, di situ juga Berlin dipercayakan untuk ikut andil dan berkecimpung di dalamnya. Nah, pada saat sudah berkecimpung di dalamnya,
Berlin juga akhirnya diberikan amanah. Itu awalnya jadi sekretaris dulu Kak di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu menjadi sekretaris umum, kemudian di tahun 2021 baru menjadi ketua. Dan itu pun menjadi ketua pun tidak semerta-merta langsung jadi gitu. Ada prosesnya dulu. Ada banyak sekali yang menjadi struggle gitu ya di setiap pihak, bahwa kenapa sih harus Berlin yang jadi ketua seperti itu. Karena dalam jenjang ataupun lapisan pemerintah, lapisan teman-teman forum anak, itu tentunya perlu ada banyak pendapat untuk meyakinkan bahwa Berlin bisa membawa forum anak Kota Kendari ke arah yang lebih baik, ke mungkin darinya yang terbaik jadi yang terbaik, lebih terbaik lagi seperti itu. Wah, gila, keren banget sih. Terima kasih. Waduh. Aku mendengarnya sampai speechless sih sebenarnya. Tapi Kak, aku lihat-lihat juga kamu pernah jadi duta anak Kota Kendari dan duta anak Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengalaman ini pasti membawa banyak pelajaran penting dong pastinya. Bisa share mungkin Kak pelajaran terbesar yang kamu dapat dari pengalaman itu? Oke, boleh banget. Tentunya teman-teman Berlin sebagai forum anak mungkin juga ingin memberi tahu dulu ya sebelumnya, pada saat Berlin jadi ketua forum anak Kota Kendari, karena Kota Kendari itu adalah ibu kotanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Di situ juga pusat pemerintahan langsung ranah provinsi. Jadi ketika didiskusikan kembali oleh tingkat yang lebih atas, Berlin juga akhirnya dipilih sebagai ketua forum anak Sulawesi Tenggara. Jadi merangkap tuh jadi ketua Kota Kendari dan juga provinsi gitu. Nah, pada saat sudah menjadi keduanya, kemudian hasilkan kembali bahwasanya Berlin sekaligus jadi duta anak Provinsi Sulawesi Tenggara 2021 sampai 2023. Nah, jadi semenjak Berlin dan selama Berlin menjadi forum anak, yang tentunya forum anak itu teman-teman adalah sebuah wadah partisipasi anak yang menjadi jembatan komunikasi antara anak sama pemerintah, yang tentunya yang tahu kebutuhan anak itu adalah anak itu sendiri. Nah, seperti itu Kak. Jadi bagaimana kita mengetahui kebutuhan itu, kemudian kita mengaspirasikan kepada pemerintah, dan pemerintah merealisasikannya, dan kemudian ada yang namanya pemulihan, kemudian juga penglihatan bagaimana regenerasi dari aspirasi yang sudah kita sampaikan. Seperti itu. Dan teman-teman, banyak sekali pembelajaran yang Berlin dapatkan selama menjadi forum anak. Salah satunya adalah Berlin tahu kenapa Berlin bisa sampai di posisi seperti ini. Berlin di sejak SD sudah diamanakan menjadi ketua kelas, kemudian juga beberapa lomba Berlin bisa ikuti dan juga juarai sampai detik kali ini. Itu ternyata adalah sewaktu Berlin kecil, Berlin dekat sama orang tua Kak. Berlin dekat sama orang tua, terutama sama papa. Nah, di situ ternyata teman-teman adalah salah satu faktor yang sangat kuat bagaimana teman-teman bisa memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, kemudian juga merasa dirinya berharga dan aku layak dicintai, aku layak untuk berada di sini dan segala macam. Nah, dari situlah teman-teman, Berlin juga di forum anak banyak sekali belajar bahwa bagaimana kita tumbuh dan berkembang itu fondasi utamanya adalah bagaimana teman-teman masa kecil. Di masa kecil teman-teman itu seperti apa, maka itulah yang akan kalian menjadi sosok saat ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan aku ingin memberikan ini ya informasi dan juga mungkin mengedukasi ke teman-teman, mungkin kalau misalkan Berlin kemarin menjabat sebagai ketua forum anak sudah selesai. Meskipun seperti itu beberapa tahun menjabat, tapi harus tetap selamanya menginspirasi gitu ya. Jadi aku ingin memberitahukan kepada teman-teman Telutizen Surabaya dan siapapun yang menonton ini, kita sebagai anak muda, mulai sekarang teman-teman aku sarankan untuk belajar parenting. Karena dengan parenting teman-teman kita akan tahu bagaimana menjadi orang tua yang berkualitas sehingga anak kita juga berkualitas. Karena anak yang berkualitas adalah cerminan orang tua itu sendiri. Seperti itu kan Najla. Tapi emang parenting sosok kedua orang tua itu benar-benar berpengaruh banget. Banget sih emang. Tapi Kak, lalu puncaknya di tahun 22 nih, kamu kan terpilih menjadi perwakilan anak Indonesia Tengah di Forum Anak ASEAN. Betul. Ini pastinya salah satu pencapaian terbesar dong ya Kak pasti. Betul. Apa sih yang membuat kamu tertarik mengikuti seleksi itu? Dan apa tantangan yang kamu hadapi dalam
situasi seperti itu? Oke, baik. Jadi alhamdulillah ya di tahun 2022 memang itu adalah salah satu pencapaian terbesar aku karena ini menyangkut ranah ASEAN gitu ya, yang tentunya tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti Berlin. Dan alhamdulillah di saat itu Berlin sebelumnya terpilih sebagai perwakilan anak Provinsi Sulawesi Tenggara di Manado tahun 2022, yang dimana saat itu adalah Hari Anak Sedunia yang mencakup dan melingkup seluruh perwakilan anak di ASEAN. Dan di Hari Anak itu Kak, bukan ada seleksi sih, tapi memang sudah ada rundown acaranya yang dimana nantinya teman-teman kita bakalan memberikan dan juga menjual program kerja untuk terpilih, yang mana penjualan program kerjanya yang paling banyak itu akan dipilih menjadi perwakilan anak. Dan di situ pada saat bagian Indonesia Barat, Tengah, Timur, di situ Berlin, kita kan kota Kendari Sulawesi Tenggara di bagian Indonesia Tengah ya. Di situ Berlin menjual salah satu program terbaik Berlin yang sudah Berlin persiapkan 6 bulan sebelum mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain itu mereka mempersiapkan 1 minggu sebelum kegiatan gitu, Berlin sudah mempersiapkan 6 bulan sebelum kegiatan. Program kerjanya pun seperti itu. Jadi pada saat Berlin menjual program itu dan memberikan bagaimana gambarannya dan juga mempresentasikan hal itu, banyak yang tertarik, banyak sekali yang mengucapkan wah ini nih yang paling terbaik dari yang terbaik, hingga akhirnya sampailah Berlin terpilih menjadi perwakilan anak Indonesia Tengah di ranah ASEAN, yang saat itu langsung didampingi oleh Bunda Menteri, Bunda Bintang, dan juga teman-teman dari perwakilan se-ASEAN. Seperti itu Kak. Mungkin kalau misalkan tantangan terbesarnya adalah meyakinkan teman-teman se-Indonesia, se-ASEAN bagaimana program kerja Berlin ini bisa efektif, efisien kepada seluruh anak-anak di Indonesia sehingga hak-haknya bisa terpenuhi dengan baik, dan kita sebagai forum anak bisa menjadi pelopor dan pelapor yang bermakna dan juga bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Wow, aku mendengar cerita dari pengalaman Kak Berlin ini sangat-sangat menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang yang pastinya. Tapi nih Kak Berlin ya, selain itu kamu juga sangat aktif di dunia kampus dan sosial media ya Kak ya? Betul. Bagaimana sih kamu mengatur waktu antara kuliah, kegiatan sosial, dan aktif di sosial media itu bagaimana sih Kak? Bisa diceritakan, mungkin banyak yang penasaran. Oke, boleh banget. Jadi kan Angela kalau dari Berlin sendiri itu menerapkan manage waktu dengan kegiatan-kegiatan prioritas. Jadi skala prioritasnya kita harus melihat betapa besarnya dan betapa urgentnya. Kalau misalkan Berlin sebagai mahasiswa ya, kita harus tahu dulu mungkin yang pertama adalah Berlin ke Telkom Universitas Surabaya itu tujuan utamanya apa? Tentunya tujuan utamanya kita adalah menjadi mahasiswa yang baik, kemudian juga lulus dengan harapan kita, cum laude mungkin seperti itu. Nah, itu adalah prioritas yang paling utama berkuliah, karena memang orang tua kita juga memberikan fasilitas untuk kuliah adalah bisa menjadi salah satu mahasiswa yang berprestasi, kemudian juga memiliki kapabilitas diri yang sebelumnya tidak ada jadi ada, seperti itu. Nah, tapi akan ada beberapa waktu di mana kita menjadikan itu prioritas kedua, seperti itu. Jadi kalau yang misalkan salah satunya adalah Berlin berperan penting dalam sebuah acara besar, tapi di lain sisi Berlin punya yang namanya mata kuliah yang sebenarnya itu bisa diganti, seperti itu. Jadi yang dipilih adalah bagaimana Berlin berperan besar harus ikut andil di dalamnya, seperti itu, karena ada mata kuliah penggantinya sehingga kita tidak ketinggalan juga. Dan yang paling penting adalah teman-teman jangan menunda-nunda sesuatu yang harus dikerjakan seperti tugas, seperti itu. Jadi kalau misalkan Berlin hari ini dapat tugas, biasanya kan kita sebagai mahasiswa tidak dari pagi sampai sore full time kita berkuliah ya. Jadi akan ada di waktu, ada space waktu di mana kita bisa beristirahat, kemudian juga mengerjakan tugas, scroll TikTok kayak gitu ya. Nah, disitulah Berlin menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas, karena tugas-tugas juga sih kalau kita kerjakan teman-teman, jadi itu akan ada beban yang akan terhempaskan, seperti itu. Jadi kita bakalan merasa juga wah sudah ada lagi nih beban yang sudah terhempaskan, jadi bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan juga tenang dan santai, seperti itu. Wah, aku rasa ini banyak banget yang relate di kehidupan sih Kak.
Tapi terkadang sebagai mahasiswa Mm-mm. kita sering merasa terbebani dengan begitu banyaknya tanggung jawab. Oke. Apa yang membuat kamu tetap semangat Mm-mm. dan tidak menyerah walaupun kadang pasti ada masa-masa beratnya gitu? Oke, betul. Seperti ini teman-teman, mungkin ini adalah bagaimana teman-teman membawa diri teman-teman di setiap langkah maupun wadah dimanapun itu. Karena begini, kita sebagai mahasiswa ketika sudah berada di lingkup kampus, itu tentunya teman-teman kalian sudah memiliki status sebagai mahasiswa. Yang namanya mahasiswa ya maha dari para siswa gitu. Betul. Nah, itu adalah bagaimana teman-teman kita bisa mengubah mindset kita, pola pikir kita untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau banyaknya tanggung jawab yang sudah Berlin emban, kemudian tetap semangat untuk selalu berproses, selalu meningkatkan kapabilitas diri, karena itu adalah suatu komitmen di mana Berlin punya mindset bahwasanya masa muda adalah masa yang tidak akan pernah terulang kembali. Yang dimana masa muda adalah masa yang dimana teman-teman akan menentukan kamu di masa depan. Kayak misalkan Berlin yang saat ini mungkin menjadi narasumber seperti ini. Mungkin kedepannya Berlin akan menjadi narasumber di TV-TV besar seperti itu. Amin. Nah, amin. Amin. Jangan lupa undang Berlin. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan bagaimana kita bisa juga semangat dan motivasi diri untuk bisa selalu berprogres, selalu berproses, teman-teman ingat, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita berikan, yang paling pertama adalah utamakan diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman ingin memberikan kepada orang lain, sebenarnya teman-teman dalam diri sendiri masih kosong, masih belum ada yang teman-teman punya dalam diri, seperti itu. Jadi utamakan diri sendiri dulu. Kalau misalkan analoginya kalian adalah gelas kosong, maka isilah gelas kosong tersebut. Setelah kamu isi, barulah bagikan ke orang lain, seperti itu. Oke, jadi aku yakin banget banyak banget pendengar kita yang mungkin masih ragu atau kurang percaya diri untuk meraih prestasi. Mungkin kamu punya saran atau pesan untuk mereka-mereka yang menonton? Boleh banget. Aku mau memberikan pesan ya Kak untuk teman-teman yang menonton kali ini gitu ya. Karena setiap pembawaan diri teman-teman dimanapun kalian berada, dimanapun wadah yang kalian geluti saat ini, itu tergantung dari diri kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kalian membawa diri kalian sendiri itu ke hal yang buruk, tentu akan buruk juga. Walaupun kalian berada di wadah yang sangat berkualitas pun, kalau misalkan kalian tidak membawa diri kalian sendiri dengan arah yang lebih baik, itu tidak akan memungkinkan seperti itu. Karena kalau misalkan kita memberikan gambaran dimanapun teman-teman kuliah, dimanapun teman-teman berada, walaupun kayak misal salah satu ini ya, univ yang mungkin univ negeri yang terbaik itu adalah UI gitu ya. Kalau kita kan PTS ya terbaik nomor 1 ya gitu ya. Walaupun teman-teman di situ, tapi kalau misalkan teman-teman berada dalam lingkaran yang tidak membawa teman-teman meningkatkan kualitas diri maupun kuantitas diri, itu tidak akan pernah terlaksana. Karena dimanapun teman-teman berada, kembali lagi ke diri teman-teman untuk bisa menjuantahkan apa yang teman-teman punya dan juga memberikan dedikasi yang terbaik untuk kampus kalian dan juga tentunya pada diri sendiri, seperti itu. Wow, sangat saran dan pesan yang bakalan menarik perhatian. Oke, jadi sepertinya terima kasih banyak Kak Berlin atas waktunya hari ini. Obrolan yang sangat inspiratif. Dan aku yakin banyak banget pendengar kita yang akan mendapatkan insight baru tentang bagaimana meraih prestasi tanpa harus mengorbankan hal lainnya. Semoga cerita kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang di masa kuliah ini. Semangat, Televisi Surabaya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu Ngobras BEM kali ini. Jangan lupa ikutin episode selanjutnya dan semoga cerita Berlin hari ini bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua untuk lebih percaya diri dan berani mengejar mimpi. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.